Pemirsa, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya masyarakat yang hidup di kawasan Bandengan ini hidup berdampingan dengan aerob yang menggenangi kawasan permukiman mereka setiap harinya. Hal ini memicu banyak sekali penyakit yang timbul dari masalah ini, dan ditambah lagi dengan berbagai sampah yang ada di kawasan Bandengan ini, baik itu sampah kayu, kemudian sampah dari manusia, baik itu bungkus makanan dan sebagainya. Dan pada kali ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal bersama dengan tim gabungan lainnya akan membersihkan, giat bersama untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan juga kawasan Bandengan ini dari sampah-sampah yang tadi ada menumpuk di beberapa titik di kawasan ini, dan juga akan memotong rumput-rumput liar yang tumbuh di satu titik, yang di titik itu merupakan titik kawasan yang tidak dihuni atau tanah lapang yang sekarang ditumbuhi oleh rumput liar, dan nantinya akan dibersihkan oleh tim gabungan. Dan upaya giat ini merupakan dalam rangka untuk menciptakan kesehatan lingkungan bagi masyarakat yang ada di kawasan Bandengan ini. Dan seperti apa giat kali ini, saya Galuskan nanti akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Wilayah Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Karangsari, Kabupaten Kendal adalah salah satu wilayah penghasil ikan laut, kawasan nelayan, serta pemukiman warga. Setiap hari wilayah ini mengalami peristiwa banjir rob yang tidak dapat dihindari. Masifnya rob di area ini menyebabkan timbulnya kawasan kumuh yang tentunya membutuhkan perhatian dari banyak pihak untuk ditanggulangi bersama. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman atau Disperkim Kendal menggelar kerja bakti bersama di kawasan Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Karangsari untuk bergotong royong membersihkan saluran air, genangan, dan sampah yang menyumbat agar aliran air dapat mengalir dengan lancar. Nah pemirsa, catatan sang jurnalis, saat ini kami sudah tiba di Desa Bandengan, yang mana di belakang saya, di samping saya ini petugas gabungan tengah membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di area Bandengan ini. Seperti yang kita lihat, banyak sekali rumput-rumput yang sudah dipotong dari mulai arah sana. Ini sekitar 100 meter panjangnya area rumput-rumput yang dipotong oleh petugas gabungan ini menggunakan alat pemotong rumput. Beberapa petugas juga berada di sebelah belakang sana membersihkan sampah-sampah yang ada di area ini menggunakan karung-karung. Dan sekarang para petugas ini juga memperlebar luasan mereka dalam memotong rumput mereka ke arah timur, yang mana di sebelah timur ini memang langsung berbatasan dengan rumah warga. Dan di samping kanan ini juga saya melihat banyak sekali rumah warga yang berdiri, ada yang masih dalam tahap pembangunan dan juga masih yang sudah memang berdiri selama di sini. Dan di mana kawasan ini terkenal dengan sebutan kawasan kumuh karena berada di pesisir pantai Bandengan. Dan kami masih akan melihat bagaimana dan apa saja yang dilakukan petugas gabungan ini untuk membersihkan kawasan Bandengan ini, untuk membersihkan kembali dari sampah-sampah dan juga rumput-rumput, bahkan mengatasi rob yang ada di area ini. Dan ikuti saya pemirsa dalam catatan sang jurnalis.
Di tengah sing-singan sinar matahari, para petugas gabungan ini nampak memegang peranti pendukungnya masing-masing, seperti membawa alat pemotong rumput, gergaji mesin, cangkul, sabit, serta karung yang digunakan untuk membersihkan wilayah Karangsari dan Bandengan. Nah pemirsa, sudah bersama kami Pak Jupriyono nih selaku Sekretaris Desa Karangsari ya Pak ya? Ya, kelurahan Mbak. Oh kelurahan ya, Kelurahan Karangsari. Pak Jupri ini melihat adanya agenda seperti ini dari Pak Jupri sendiri seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan ini ya kami sangat senang sekali ya. Merupakan agenda yang tentunya bermanfaat bagi lingkungan, terutama di wilayah perbatasan Karangsari Bandengan. Ya, kita memang kita sadari bahwa memang area ini adalah area pribadi, Mbak. Jadi sulit sekali ketika kita mau mengadakan kegiatan. Memang kalau di Kelurahan Karangsari itu kegiatan rutin khususnya RW 5 ini kan RW 5 berbatasan dengan Kelurahan Bandengan. Memang kerja rutin kita setiap Jumat Kliwon pasti kegiatan-kegiatan kebersihan itu sering dilakukan. Itu mungkin seperti itu. Oke, berarti menyambut baik ya Pak akan adanya giat kali ini ya. Berarti memang ada jadwal khusus ya Pak ya di hari Jumat itu tadi ya. Oke, dan untuk Pak Jupri sendiri melihat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan ini sebenarnya seperti apa Pak dari Karangsari sendiri? Iya, kalau kita melihat ya dengan kegiatan-kegiatan kumpulan-kumpulan RT maupun kegiatan di kelurahan, kita selalu memberikan arahan tentang kebersihan lingkungan. Hal ini memang didukung dengan kegiatan-kegiatan tadi yang saya sampaikan, bahwa tiap Jumat, malam Jumat Kliwon pasti warga Karangsari itu melakukan agenda untuk kerja bakti, libur malahan Mbak, gitu. Jadi ini memang rutin, bisa dilihat yang tadinya seperti apa kumuh, fasilitas-fasilitas dari kelurahan sudah digunakan berupa motor-motor VR itu untuk mengangkut sampah. Karena memang kalau aset-aset dari kelurahan sendiri kalau tidak dimanfaatkan, tentunya dukungan-dukungan itu tidak mungkin bisa lingkungan bisa bersih. Kita harus mendukung, dan tentunya alhamdulillah tadi yang disampaikan Pak Lurah Bandengan, atensi dari Ibu Bupati ya, Bu Caca itu sangat memberikan kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang membuktikan bahwa nantinya daerah-daerah kumuh ini bisa menjadi baik gitu, bagi saya seperti itu. Oke, berarti memang nggak hanya pemerintah yang bekerja, juga nggak hanya masyarakat yang bekerja, tapi perlu kesinambungan itu tadi ya Pak ya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih ini. Dan ini Pak, yang di wilayah Karangsari ini tadi yang dibersihkan apa saja Pak? Iya, ini kita lihat batas dari Karangsari ini, area-area ini pada hari ini memang di sekitar jalur perbatasan antara RW 5 dengan Bandengan. Tapi kegiatan rutin menyeluruh Mbak. Menyeluruh dari kesadaran masyarakatnya, memang itu sudah menjadi tradisi. Setiap Jumat Kliwon pasti seluruh nelayan, tidak menelayan tapi kerja bakti. Kerja bakti ya Pak ya. Oke, untuk meminimalisir itu mitigasi itu ya Pak ya. Oke, dan untuk wilayah Karangsari sendiri kan ini kan sering terjadi rob ya Pak ya. Kalau dari pola penanganan sendiri dari masyarakat setempat sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Jadi gini Mbak, ini kan alam ya. Tentunya dari kesadaran masyarakat, mulai dari kebersihan gorong-gorong, kali dan sebagainya sudah dilakukan, sampai dengan peningkatan jalan. Ini berkaitan dengan musim-musim tertentu. Rob itu memang ada kalanya memang naik ke sini. Di musim terutama musim kemarau ini pasti rob akan naik. Itu memang alam, Mbak. Nah tentunya kalau kita lihat dengan adanya sabuk pengaman, sabuk jalan itu yang dari Kotaku itu alhamdulillah tidak tenggelam seperti sebelumnya. Itu seperti itu. Oke, berarti sudah ada upaya gitu ya? Ya, upaya kesadaran maupun peningkatan jalan, baik itu masyarakat pribadi maupun dari bantuan pemerintah. Oke, baik, terima kasih Pak Jupri. Semoga nantinya di wilayah Karangsari ini dan juga wilayah sebelahnya di Bandengan juga
kembali bersih kembali ya Pak ya, dan Nggih. masyarakat hidup dengan nyaman Nggih, kembali. nggih. Karena memang kebersihan ini kan juga telah ukur kesehatan di masyarakat setempatnya seperti apa. Nggih. Makasih Pak Jupri, Nggih, dan itu sama-sama. tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Jupri ini selaku Sekretaris Desa Karangsari untuk Anda, dan saya masih akan melihat bagaimana agenda dari tim gabungan ini dalam proses giat pada hari ini bersih-bersih di lingkungan Bandengan di Desa Karangsari ini. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Petugas gabungan yang diterjunkan untuk membersihkan wilayah Karangsari dan Bandengan ini telah dibagi ke beberapa wilayah prioritas, seperti di wilayah sungai, pertigaan jalan, TPS 3R hingga di sepanjang jalan. Beberapa kali truk dam nampak melintas di wilayah ini, membawa berbagai macam sampah, ranting-ranting dan bekas material yang terlihat mangkrak di berbagai titik, untuk kemudian diangkut dan dibawa ke TPS 3R. Nah pemirsa catatan saya jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan para petugas gabungan dan sudah bersama saya dengan Pak Ali juga ya Pak ya, selaku Kepala Desa Bandengan ya Pak ya. Pak, melihat agenda bersih-bersih di area Bandengan ini sebenarnya apa sih Pak? Jadi ini adalah atensi daripada Bu Caca. Pada waktu kemarin hari Senin, beliaunya meninjau karena banyak sampah, terus ditindaklanjuti dengan ini Acara bersih-bersih bersama ini ya Pak ya? bersama-sama. Oke, hal ini tadi yang dibersihkan apa saja sih Pak? Itu di TPS 3R, terus antar pertigaan Bandengan Karangsari, terus rumah pompa yang Rumah ada di pompa sana, juga. juga sepanjang jalan laut dan masjid Bandengan. Oke, banyak ya Pak ya. Ini memang di sini emang banyak lokasi yang kurang bersih karena berada di perbatasan Ya. pantai ini ya Pak ya. Kalau Pak Lurah sendiri melihat sejauh ini lokasi ini seperti apa sih Pak? Memang harapan dari warga ini memang untuk dibersihkan bersama-sama karena luntil ini mengganggu daripada apa itu lingkungan. Dan kami sangat berterima kasih sekali atas acara yang ada di sekarang ini, bersih-bersih sampah nggih. Ya hanya sampah tapi juga rumput-rumput liar Ya. juga dibersihkan ya Pak ya. Karena mungkin hal seperti ini menyebabkan sarang nyamuk juga ya, Pak ya. Dan itu memang apalagi di sekarang ini kan di Bandengan khususnya banyak sekali wabah demam berdarah. Mungkin dengan adanya acara ini akan mengurangi penyebaran nyamuk DBD. Oke. Nah kalau ini Pak, untuk menjaga lingkungan ini tetap bersih kan butuh kesadaran dari masyarakat setempat. Nah, Pak Ali sendiri sebagai kepala desa di sini, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini seperti apa Pak? Kami menghimbau dengan warga melalui RT setempat bahwasanya untuk biasanya hari Jumat, Mbak, hari Jumat kita lakukan kerja bakti di RT setempat. Itu biasanya kita lakukan secara mandiri untuk apa itu kebersihan lingkungan setempat. Di samping itu juga dari kantor kesehatan bidan terutama memberikan kawasan kepada warganya untuk selalu menjaga kebersihan. Itu mungkin upaya yang kita lakukan. Berarti memang ada jadwal khusus ya Pak ya, Ya. setiap hari Jumat ya. Ya. Dan itu seluruh warga Bandengan tuh wajib ya Pak untuk kerja bakti gitu ya? Ya, intinya wajib untuk menghadiri atau mengikuti kerja bakti tersebut. Karena apa itu upaya untuk daripada warga sendiri untuk menciptakan kebersihan di lingkungannya masing-masing. Oke, dan itu biasanya yang dibersihkan apa Pak selain lingkungan sendiri? Lingkungan, saluran, juga got-got yang mampet, atau lapangan yang banyak sampahnya, terutama itu kan berpenyakit untuk nyamuk berkembang biak, Mbak.
Juga kita lakukan jumantik, guru pemantau jentik di sekitar lingkungan tersebut. Oke, oke. Nah, terakhir Pak, harapan Pak Ali sendiri kepada lokasi ini di Kelurahan Bandengan ini seperti apa? Harapan kami bahwasanya setelah adanya acara ini untuk mengingatkan kepada warga sekitar bahwasanya untuk tetap menjaga dan Nuwun Sewu untuk tetap bekerja bakti tiap-tiap Jumat, karena ini kalau tidak kita lanjuti akan berulang lagi seperti ini. Itu mungkin harapan kami, Mbak, dari Kelurahan Bandengan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali sudah menonton Timika TV. Semoga nantinya di lingkungan ini kembali bersih kembali ya Pak ya, setelah adanya giat ini ya Pak ya. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Ali ini selaku Kepala Desa dari Bandengan Tukadang. Vina Federica selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Kendal turut hadir dalam kerja bakti ini. Dirinya merupakan sosok yang menginisiasi adanya kegiatan bersih lingkungan di wilayah Bandengan dan Karangsari. Didampingi oleh anggota TPPKK Kendal, perempuan yang akrab disapa Caca ini memastikan bahwa petugas yang diterjunkan untuk mengikuti bersih lingkungan dapat memaksimalkan perannya masing-masing. Dari yang rumah pilahan Kita sampah, punya ada 4 titik Ibu. tempat pilah sampah, Oke. kemudian yang diarah ke Masjid Agung, Betul. kemudian Jalan laut, kemudian kemudian titik sini, kemudian di kawasan sana. kawasan. Tapi yang arah ke Masjid Agung belum diambil. Oh ya udah. Yang rumah pilah sampah udah diambil? sudah, Udah bersih? sudah, Clear? sudah dinaikkan semua. Jadi udah clear? Iya. Udah nggak ada sisa? Oke. Terus ke depannya gimana itu Dinas Lingkungan Hidup? Dinas Lingkungan Hidup nggak ada nih sekarang? Nggak ada? Dari PUR. Makanya nggak ada? Lingkungan Hidup nggak ada sekarang? Mana? Sana. Di tempat yang rumah sampah. Ya. Lagi ngapain mereka? Ya tadi bersih-bersih. Masih nggak bersihin itu semua? Ini Pak Lurah Bandengan itu. Halo Pak, apa kabar? Ini tanah punya siapa ya Pak? Ini apa Bu? Pak Nur Ali Bu. Oh. Warga Karangsari. Oh, Pak Nur Alinya kemana? di rumah. Tadi anaknya gini tadi. Oh gitu. Terus yang buang-buang sampah bekas-bekas itu siapa? Kita rumah sini Bu. Sekitar. Gimana caranya itu pelarangan supaya nggak ada yang buang sampah di sini? Mungkin kalau mengikut kepada RT tempat untuk memperingatkan pada warganya sih. Nah itu gimana tuh caranya tuh Pak? Ya, nanti saya koordinasi sama Pak Supri selaku Kelur Kalahari itu. Supri harus Gimana caranya supaya ini apa namanya? ini kan banyak warga Kalahari. Ya, mohon untuk Menghimbau pada kita komunikasikan untuk adanya kegiatan ini ya, nanti untuk jangka waktu yang mendatang nanti bisa dibersihkan. Iya, soalnya kalau bisa warga harus ditingkatkan kesadarannya sama kebersihan Pak, karena nggak bisa kalau misalkan apa-apa dibebankan terus ke kita, setelah ini. nggak bisa gitu. Maksudnya kita melihat ada sesuatu yang harus kita rapikan, tapi kalau setiap saat harus kita terus yang merapikan, nggak dari desa sendiri bergerak, mengalokasikan dana, terus gotong royong dari masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakatnya juga nggak dibangun. Nggak mungkin kita harus kerjain ini terus setiap minggu atau setiap bulannya gitu. Ya Bu, memang dari kami biasanya hari Jumat Kliwon itu ada kerja bakti di lingkungan sekitar Bu. Cuma ini kan untuk karena banyaknya pribadi. Nah, kalau milik pribadi justru harusnya pribadi tersebut yang bersangkutan. iya yang merawat ini gitu. Memang kan tadi sudah saya panggil Bu, kaitannya masalah yang punya supaya untuk bisa komunikasi nanti kita. Dan yang punya harus merawat tanahnya. Ya. Jadi jangan dibiarkan begini aja gitu. Saya nggak tahu sih memang kalau di negara kita memang nggak ada peraturan seperti itu ya. Tapi kalau di negara-negara kayak di Australia gitu ya, kalau kita punya rumah, depan rumahnya kita rumputnya tinggi, berantakan, terus nggak dirawat aja tuh yang punya rumah tuh bisa kena penalti gitu loh. Kalau kita memang nggak punya peraturan itu sebenarnya secara tertulis gitu, tapi harusnya itu menjadi kesadaran yang punya rumah gitu loh. Itu harus dibersihkan, karena kalau kayak gini
ada ular atau ada apa kan membahayakan jentik nyamuk Bu. jentik nyamuk dan apa segala macam itu kan membahayakan apa ya masyarakat kepentingan banyak orang gitu loh. Jadi ya yang punya rumah tuh harusnya peduli juga gitu loh. Nggak bisa ini kayak gini jadi tanggung jawab kita, apalagi ini punya pribadi, harusnya ini bukan kita yang ngerapiin ini. Depan ini Gitu. Pak cari karena garut tak. Nanti terima kasih Bu, ini atensinya Ibu sampai turun ke sini biar menjadi patokan kami untuk saya sama Pak Lurah Bandungan nanti bisa apa istilahnya memegang. Soalnya saya tuh pengen gini loh Pak, anak-anak dari kecil itu dibiasakan melihat sesuatu yang bersih dan melihat lingkungan yang bersih. Karena kalau anak-anak dari kecil mereka bermain biasa dengan lingkungan yang kotor, yang sama itu akan mereka turunkan nanti ke generasi berikutnya gitu loh. Anak-anak itu udah biasa sama yang kotor-kotor, begitu dia nikah, dia punya anak juga dia akan membiarkan anaknya pada lingkungan yang kotor gitu. Nah jadi itu harus kita rubah gitu. Biasakan anak-anak itu hidup di lingkungan yang bersih gitu. Jadi supaya mereka tuh mindsetnya berubah, mereka menjaga kebersihannya benar-benar secara rapi, benar-benar mereka peduli sama lingkungan. Nanti kan urusannya ke macam-macam Pak, ke penyakit diare lah, penyakit stunting kan juga nggak cuma masalah ekonomi dan masalah gizi, tapi masalah kebersihan juga gitu. Jadi percuma kita mau kasih vitamin, makannya bergizi, sempurna dan segala macam, vaksinnya bagus, tapi lingkungannya tidak mendukung. Ya anaknya mau badannya besar, diare mulu ya kapan gedenya gitu. Gitu jadi apa ya, permasalahannya pelik sekali sih. Masalah sampah nih masalah psikologi, masalah kesehatan, masalah segala hal menurut saya tuh nyampur di sini gitu loh. Jadi saya maunya tuh benar-benar harus rapi lah, dan ini kan daerah yang paling kotor kan Pak. Gitu. Tadinya di sini paling kumuh ya Pak Lurah. Terus akhirnya adanya aset itu, alat apa, PR itu, sekarang kesadaran masyarakat bersih. Memang untuk ini dengan adanya Ibu turun ke langsung atau menjadi tamparan bagi kami nanti ya Pak Lurah ya, supaya lebih ada. Dulu di sini banyak sampah kan? Iya. Dulu kan, sekarang udah enggak kan? Ini seluas ini punya pribadi, bukan punya pemerintah? Atau bukan punya pengurus desa? Dulu kan mau untuk kotaku karena Kotaku apa? Bukan kotaku. Hmm. Karena nggak jadi harganya tidak sesuai, tidak jadi dibeli. Terus kalau bisa ya Pak, warga tuh diajarkan buat mengolah sampahnya sendiri Pak. Itu menjadi program di desa nggak? Ada Bu. Tapi banyak yang nggak dilakuin. Itu kita itu untuk itu kan ada CSR PNM Mekar itu sudah membagikan sampah 1.200 per warga. Terus dari kami sudah memungut itu untuk ke TP3R. Tapi memang ada beberapa warga yang non sewu karena tidak kurang peduli dengan sampah karena tidak mau hidup itu. Enggak, saya minta mengolah sampah di rumahnya sendiri Pak. Jadi gini, makanan sisa makanan kan kita kalau makan ayam tuh ada tulangnya nggak kita makan. Terus kita ngupas telur rebus kan ada kulitnya, cangkangnya. Terus kalau kita lagi masak kan kita ada sisa potong-potong berambang atau apapun itu. Nah itu tuh kita kubur di dalam tanah sendiri Pak, sisa makanan. Iya, itu harus diajarin. Yang dibuang ke sampah itu adalah bahan-bahan yang memang berbeda. Jadi pilah sampah Pak. Jadi bukan masalah cuma ngebuang sampah pada tempatnya, tapi belajar pilah sampah. Terus jadi program diajarin dari rumah, pertamanya mulai dari rumahnya Pak Lurah dulu. Pak Lurahnya rumahnya begitu, jadi setiap kali warga main ke rumahnya Pak Lurah tuh, oh iya Pak Lurahnya begitu sama Bu Lurah gitu. Saya pun begitu di rumah dinas, sampah-sampah yang pohon daun-daun kering, saya sendiriin. Jadi nggak saya, ibu-ibu, ya lo dari tadi. Dari tadi mengisi ini. Luar biasa, makasih ya. Ngobrol sama ibu-ibu. Makasih, aku baru datang dari Jakarta soalnya semalam. Teler banget Bu ini Bu. Iya, Bu. Semangat Masya Allah, aduh. luar biasa ibu. Pilah sampah sih, saya sebenarnya pengennya pilah sampahnya jalan sih, karena belum pilah sampah menurut saya itu belum jalan. Gitu ya Pak ya. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kiri saya ini saya sudah bersama dengan Bu Caca yang meninjau langsung giat pada hari ini ya Bu ya. Bu Caca, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Bu, melihat giat pada hari ini seperti apa Ibu Caca?
senang dan sedih. Kenapa nih? Sedih karena kesadaran masyarakatnya masih belum hidup. Senang, alhamdulillah kita kerjasama lintas dinas bisa mengadakan bebersih pada hari ini gitu. Jadi ya ada senangnya tapi ada sedihnya. Oke, campur-campur ya, Bu? Campur-campur. Oke, kalau tadi kan saya diberitahu bahwa yang menginisiasi kegiatannya adalah Bu Caca sendiri. Kalau awal melihat lokasi ini seperti apa, Bu Caca? Saya merasa sangat sedih. Kenapa? Karena saya pengen setiap lingkungan yang ada di Kabupaten Kendal itu lingkungan yang ramah anak gitu. Salah satunya ramah anak itu adalah tuh kayak gini. Sekarang tuh ada anak-anak di situ tuh. Ya kan mereka nih anak-anak umurnya mungkin 9, 10, 11 tahun kali ya. Kurang lebih segitu. Dari kecil mereka sudah terbiasa melihat, maaf ya, daerah yang sampah di mana-mana, buang sampah sembarangan, tanah bercampur dengan plastik gitu. Itu jadi merubah mindset mereka, padahal di sekolah mungkin diajarin ya buang sampah pada tempatnya, harus menjaga kebersihan. Tapi yang mereka lihat seperti ini. Jadi sepertinya apa yang mereka pelajarin di sekolah itu hanya teori belaka, tapi prakteknya nggak ada. Nah, ini kita sebagai generasi yang lebih tua, sebagai generasi yang lebih senior, kita sebenarnya punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya kita harus mampu mendidik anak-anak kita, membiasakan mereka untuk melihat lingkungan yang bersih. Karena orang tua itu nggak bisa loh hanya nyuruh anak. Orang tua itu sebagai contoh buat anaknya. Simpelnya gini deh, orang tua memerintahkan anak untuk kamu ngaji dong gitu. Tapi dia tidak melihat orang tuanya ngaji. Nggak mungkin anak itu jadi suka mengaji gitu. Harus punya role modelnya berarti. Anak itu mencontoh, nggak bisa kita suruh kamu jaga kebersihan dong gitu. Ya orang tuanya menjaga kebersihan nggak, tapi anaknya dituntut untuk bisa menjaga kebersihan. Itu suatu hal yang nggak akan mungkin terjadi gitu loh. Jadi apa ya, kita harus bertindak dan harus berbuat gitu loh. Cuman saya tadi titip sama kepala desa, sama Pak Lurah, bahwa nggak bisa ini dibebanin terus kepada kami gitu loh. Sekali-kali kami bantu iya, kami kasih perhatian iya, tapi ini menjadi stimulasi. Besok-besoknya harus ada gotong royong, kerja sama masyarakat, kesadarannya harus lebih ditingkatkan dan lain-lain gitu. Karena kita tuh sekarang harus lebih banyak praktek ya daripada teori gitu. Lingkungan bersih itu sangat-sangat berpengaruh langsung terhadap perkembangan anak. Sekarang salah satu isu nasional adalah kita pengen menurunkan angka stunting. Ya, orang selalu menyalahkan stunting itu adalah karena faktor ekonomi. Iya, ekonomi menjadi faktor. Tapi ekonomi bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab. Kenapa? Karena banyak di lapangan orang tua yang sebenarnya cukup mampu, penghasilannya cukup baik gitu ya, tapi anaknya terindikasi stunting. Kenapa? Karena pola asuh. Cueknya apa, udahlah yang penting anaknya anteng, dia makan apa aja terserah. Jadi nggak dipikirin gizi seimbangnya. Anaknya dikasih permen ya dikasih, coklat dikasih ya dikasih gitu. Akhirnya giginya gupis. Belum lagi kita nanti di Indonesia itu kan harus fight terhadap karies gigi pada anak. Itu belum kita fokusin loh. Terus sekarang datanya udah ada lagi yang lebih mengagetkan dan menyedihkan. Kenapa? Data diabetes pada anak meningkat dengan sangat drastis. Bayangin nggak? Kita nih stunting aja belum beres, udah harus dihadapkan terhadap karies gigi anak, kemudian diabetes anak. Kenapa itu semua berhubungan gitu ya? Gigi anak yang tidak sehat itu bisa menjadi sumber bakteri, nggak cuma ke mulut loh, tapi kalau ada gigi yang bolong dan tidak dirawat dengan baik, naudzubillahi min dzalik, itu bisa masuk ke aliran darah, bisa masuk ke otak bakterinya, bisa masuk ke ginjal, bisa masuk ke paru, bisa masuk ke hati. Makanya kenapa kesehatan gigi juga sangat penting. Sekarang boro-boro kita mau ngomongin kesehatan gigi yang nggak kelihatan. Kita kalau diem gini kan nggak kelihatan. Yang di depan mata aja kita acuh tak acuh gitu loh. Terus kalau kita ngomong masalah stunting dengan lingkungan. Tadi salah satu faktor penyebab stunting adalah oke, betul ekonomi, tapi ekonomi tidak sama dengan anak-anak yang maaf hidup dari keluarga yang berada di ekonomi di bawah garis kemiskinan lalu sama dengan anak stunting. Tidak seperti itu. Pola asuh makan bergizi dengan gizi yang seimbang sesuai dengan usia kebutuhan anak. Oke, anak usia MPASI sampai usia 2 tahun kita kasih lemaknya bagus, proteinnya bagus, karbohidratnya bagus gitu ya. Terus kita kasih proteinnya udah sumber hewani misalnya. Pokoknya udah yang terbaik lah dan kita
kita perkenalkan sedikit dengan sayur gitu ya. Jadi udah bagus nih gitu. Tapi apa? Kalau makan nggak diajarin cuci tangan. Tapi makannya ngebasahin tangan. Oke. Beda Balik loh. ke pola asuhnya ya berarti. Bukan pola asuh, itu tentang kesadaran lingkungan, kesadaran kebersihan. Karena banyak orang sekarang kalau ditanya, teorinya bisa jawab, buang sampah kemana? Ke tempatnya. Teorinya bisa jawab, cuci tangan tuh gimana sih? Ya cuci tangan pakai sabun. Coba lihat. Berapa banyak orang kalau makan cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak ada sabun apa yang mereka lakuin? Pasrah. Udahlah pakai air aja udah. Udah cuci tangan belum? Udah, ini udah basah tangannya. Udah dianggap bersih ya. Itu ngebasahin tangan, bukan cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun pun juga cuman selesai. Enggak, ada caranya loh. 20 detik minimal seperti apa tekniknya. Itu ada loh caranya. Jadi sebenarnya ada hikmahnya juga. Kemarin kita terkena pandemi ya. Kita jadi lebih aware terhadap kebersihan. Jadi kalau lingkungan seperti ini, kemudian ada anak kita kok tumbuh kembangnya nggak bagus, ya gimana? Badan anak ini kan pintar. Badan Allah tuh ciptain manusia itu badannya Masya Allah pintar. Kalau ada bakteri, ada virus, akan dilawan dulu bakteri dan virusnya itu. Nah sekarang anak ini mau tumbuh kembang, mau naik ke atas tingginya, berat badannya mau bertambah, tapi udah kemasukan bakteri atau virus. Apa yang harus dilakukan oleh tubuh? Ya ngelawan itu dulu. Jadi energi yang tadinya dipakai buat naik tinggi ke atas, buat ngelawan bakteri, udah nanti agak sembuh dikit, nanti kena diare lagi, berarti harus dilawan lagi. Nah, kapan anaknya mau berat badannya bagus, tingginya sesuai dengan usianya? Kapan gitu? Kalau ya kita sebagai orang tua tidak bekerja keras secara serius, gotong royong untuk menjaga lingkungan gitu loh. Jangan punya pikiran bahwa anakku bisa ngomong kok nggak apa-apa, itu masih main sama teman-temannya nggak apa-apa. Kan banyak yang berpikir seperti itu. Nggak apa-apa, anaknya sehat kok, tuh masih main gitu. Kita nggak ngomongin ke situ, kita ngomongin ke kualitas hidup. Kalau hidup ya anaknya hidup, tapi kualitasnya bagaimana gitu. Nah itu harus kerja sama semua pihak. Makanya untuk punya anak itu tanggung jawabnya dunia akhirat loh. Itu kan titipan Allah ya. Kita nggak cuma sekedar punya anak ngasih makan, nggak. Belum lagi nanti kita harus kasih makan psikologinya mereka, jiwanya mereka harus kita kasih makan juga. Ilmu parenting gimana bapak dan ibu harus kerjasama memenuhi tangki cintanya dia. Itu ada lagi PR-nya gitu. Jadi punya anak itu nggak sekedar Punya aja. hamil, lahirin, selesai. Yang penting anaknya dikasih. PR-nya banyak ya Bu ya. Banyak sekali. Makanya jangan, itulah pokoknya pentingnya seorang bapak, ibu dekat sama anak, terbuka sama anak, khususnya anak remaja, supaya anak remaja tuh bisa denger dan percaya sama orang tua gitu loh. Bukan khususnya yang perempuan ya, bukan dia tuh lebih denger atau percaya dengan lawan jenisnya dia, karena dia mencari perhatian, dia mencari kasih sayang di situ. Padahal maaf ya, nanti dibohong-bohongin gitu loh. Maksudnya kayak, aku cinta kok sama kamu, udah gini, oke deh, nikah. Ya bener, kalau cinta beneran diurusin beneran. Setahun 2 tahun tiba-tiba cowoknya kemana, ntar ribut lagi, anak yang perempuan punya anak lakinya nggak tahu kemana, akhirnya siapa yang susah? Keluarga perempuan juga gitu. Nah, jadi you have to be smart gitu. Anak-anak perempuan ini harus punya sesuatu yang bisa mereka pegang. Apa itu? Kepercayaan, hubungan yang baik dengan orang tua gitu. Karena kalau dia punya kepercayaan dan hubungan orang baik dengan orang tuanya, orang di luar mau ngomong apa enggak, orang tua aku bilang begini, enggak, aku percaya sama orang tua aku nggak percaya sama kamu. Nah itu kan harus dibangun, nggak bisa cuma sehari 2 hari gitu. Nah ini terkait kegiatan hari ini Bu, kita kembali ke kegiatan hari ini untuk menimbulkan kesadaran masyarakat ini, imbauan dari Bu Caca sendiri seperti apa? Aku minta betul-betul mohon kerjasamanya. Sounds cliche, sayangin lingkungan kita, tapi memang itu yang harus kita lakukan. Kita punya uang, tapi kita nggak bisa makan uang. Uang kertas kita itu nggak bisa kita kunyah loh. Kita tuh butuh makanan itu semua tuh dari hasil alam. Lah kalau tanahnya ini kita rusak, tanah zaman sekarang sama tanah zaman dulu aja udah beda loh. Ya nggak? Hasilnya tuh udah beda loh. Zaman dulu kan kayaknya gemah ripah loh jinawi gitu ya, kita lempar apa langsung jadi apa. Sekarang kan kecil-kecil, iya, terus harus ditambahin lagi pupuknya, jadi kualitasnya aja tuh, kualitas tanah aja itu hasil perbuatan tangan siapa ya, kita lah sebagai manusia. Jadi tolong sadar bahwa iya betul kita butuh uang, betul, tapi tidak kita tidak lalu kita acuh tak acuh terhadap kesehatan tanah, kesehatan lingkungan hidup kita gitu. Jadi ayo yuk, sama-sama yuk gitu, bareng-bareng yuk. Kenapa? Karena itu saya juga melakukan seperti itu kok gitu. Dan makanya setiap kali ada acara di Kabupaten Kendal kan saya selalu yang paling
dalam tanda kutip berisik lah tentang kebersihan lingkungan. Minimal sampah itu kalau kamu nggak lihat ada tong sampah, ya kamu simpen lah, kantongin dulu. Apa sih susahnya gitu? Ada 200.000 orang melakukan itu kan. Kamu lihat deh, ini dinas PUPR, dinas lingkungan hidup tuh cuman berapa orang sih gitu loh. Jangan dibebanin semuanya. Akan ada dinas lingkungan hidup. Mereka tuh punya kegiatan rutin mereka setiap hari loh gitu. Jadi jangan ditambahin lagi beban kalau setiap ada acara tinggalin, jangan begitu. Ayolah, mau sampai kapan? Nggak bisa kamu menuntut nih kapan nih rapinya, kapan nih majunya nih Kabupaten Kendal kapan nih gini. Kalau kamu nggak mulai dari dirimu sendiri gitu. Jadi harus, saya pengen tempat lingkungan hidup saya berubah. Apa yang harus saya lakukan? Saya sendiri dulu harus berubah gitu. Jadi sebelum menuntut orang lain, tuntut dulu diri sendiri. Saya dulu nih, bersih dulu, baru kita bisa nuntut kanan kiri kita. Kalau harapan setelah adanya giat ini seperti apa Bu Caca? Kesadarannya semakin meningkat dengan drastis. Anak-anak muda aku pengen benar-benar bisa bergerak lebih cepat lagi gitu ya. Karena kalau anak muda bicara, itu dia bisa bicara kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada sepupunya, kepada orang tuanya, kepada neneknya, kakeknya. Kalau anak muda berbicara di meja makan, itu yang di reach, yang dijangkau tuh lebih banyak gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan maaf orang tua gitu yang berbicara, kadang-kadang kan nih kita juga kadang-kadang suka kayak ada loss trust gitu, kayak ya nggak sih, bener nggak sih gitu, itu zaman dulu kali, zaman sekarang nggak gitu kali gitu. Tapi kalau anak muda kan lebih, oh iya ya gitu. Makanya Bung Karno aja kan bilang apa, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncang dunia. Kenapa Bung Karno nggak bilang berikan aku 10 orang tua atau 10 anak-anak? Karena semangatnya beda ya Bu ya. Gitu, jadi aku pengen anak mudanya harus bergerak. Ayo. Bisa, pasti bisa. Gimana caranya? Mulai dari diri kita, dan anak mudanya harus kayak, ayo Pak Lurah, ini gini, ayo. Kumpulan anak muda, ayo bergerak, ayo. Insya Allah deh, insya Allah akan kedengeran dan akan kelihatan secara signifikan. Oke, luar biasa sekali. Semoga setelah adanya kegiatan ini juga muncul kesadaran masyarakat, baik anak muda, orang tua, Semua lapisan kalangan masyarakat, amin insya dan Allah. nggak hanya bergantung kepada pemerintah saja. Iya. Tapi kesadaran mereka harus terus dibangun gitu ya. Iya, kita pun juga sadar kok bahwa ini juga tugas kita. Makanya kan kita juga turun tangan gitu loh. Tapi kalau setiap hari kita harus ngurusin ini, nanti kita nggak ngurusin yang lain, nanti salah lagi gitu. Oke, terima kasih Bu Caca. Oke, terima kasih semuanya. Bisa dialog saya dengan Bu Caca, dan kami akan melihat kegiatan pada hari ini. Simak selengkapnya hanya di catatan Sanjunali. Berbagai upaya telah dilakukan warga masyarakat untuk mengurangi dampak rop, mulai dari memasang penghalang air di depan rumah, hingga membangun rumah dengan tiang penyangga yang lebih tinggi. Namun upaya ini belum cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah rop yang kian parah setiap tahunnya di wilayah Bendengan dan Karangsari. Nah, pemirsa catatan Sanjunali, saat ini saya tengah berada di salah satu jalan yang ada di area Bendengan dan juga Karangsari ini, yang mana di jalan ini tergenang air rop yang memang di wilayah ini memang sudah langganan setiap harinya terdampak rop, karena memang lokasinya ini berbatasan langsung dengan pantai Bendengan yang ada di sana. Jadi kalau bisa saya gambarkan, di sini banyak air yang menggenang ini sekitar mata kaki dan semata kaki, dan juga kondisi air yang menggenang di sini memang tergambarkan ini sangat kotor, atau bisa saya bilang kumuh seperti itu, karena warna air yang cenderung kehitam-hitaman, karena jalan ini memang selalu dilalui oleh moda transportasi roda 2 maupun roda 4. Dan ini kalau ada transportasi yang melintas di sini memang menyebabkan gelombang aerop ini menjadi lebih merata ke segala penjuru. Dan beberapa warga juga terpaksa melintasi jalur ini karena memang jalur ini merupakan satu-satunya akses warga untuk kembali ke rumah mereka atau untuk bekerja ke tempat lain. Dan para warga ini juga kebanyakan meninggikan rumah mereka, seperti menambah bangunan yang di depannya untuk menahan air rop ini agar tidak masuk ke rumah mereka. Dan saya masih akan melihat bagaimana proses kerja bakti yang dilakukan oleh tim gabungan di area Bendengan dan juga Karangsari ini. Dan simak selengkapnya pemirsa hanya di catatan Sanjurnalis.
Dan pemirsa, sudah bersama saya salah satu warga Bandengan yang memang kesehariannya hidup di sekitar sini ya Pak ya, Ya, dengan betul. Pak Subagir Pak, Pak ya. Subagir. Pak Subagir, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, cuma lingkungannya yang kumuh. Oke, sehat tapi lingkungannya belum sehat gitu ya, Ya, Pak, belum ya? sehat. Oke, Pak Subagir kesehariannya memang tinggal di sini ya Pak ya? Ya, betul. Oke, melihat adanya lingkungan yang seperti ini, adanya rob, kemudian juga banyak sampah ada di sana sini. Nah, ini seperti apa Pak dari Pak Subagir sendiri, merasakannya seperti apa? Wah, ya resah sekali merasakan hidup yang tidak tenang karena merasa daerahnya kumuh, karena air rob, karena pasang surut yang lama tidak ditangani, membuat resah masyarakat. Oke. Oke. Dan untuk Bapak sendiri kesehariannya bekerja di rumah atau keluar, Pak? Kebetulan saya kerjanya ya di rumah ya di luar. Oh gitu. Ah. Berarti tetap ada akses ke jalan-jalan ini ya, Pak? Oh iya, Dan itu yang mengakibatkan motor sering masuk ke bengkel. Karena kena air asin dari rob kan. Terus mesinnya panas, jadi knalpotnya itu sering trouble ya, Pak ya? Sering bermasalah trouble, ya? sering bermasalah, sering ke bengkel las, knalpot, rantai dan lain sebagainya lah. Itu yang mengakibatkan kendalanya. Jadi memang setiap harinya memang terkena rob seperti ini ya Pak ya? Apa memang di situasi yang tertentu? Ya setiap hari, Bu, iya. Ndak tertentu ndak, ya setiap hari karena airnya pasang terus. Jadi sering naik. Sering naik ya Pak ya. Padahal di wilayah sini juga jalannya sudah dibangun, ditinggikan ya Pak ya? Sempat ditinggikan Ya juga. sempat kemarin ya? lama itu sempat merasakan istilahnya jalan yang Kering ya Pak? kering. Terus berapa tahun kemudian akhirnya tenggelam lagi. Tenggelam lagi ya Pak ya. Oke, dan ini juga di saluran gorong-gorong selokan juga tergenang air ya Pak ya? Ya, Oh, ya, ya disebabkan air tidak bisa lancar itu satu gorong-gorong dan tanah ini agak turun ke bawah amblas karena sering muatan itu mobil dam air apa itu Kak, mobil dam tanah itu loh. Oke. Jadi muatan berat. Dan Pak Subagir sendiri sebagai warga setempat ini mengharapkan kehidupan yang seperti apa sih Pak di lingkungan ini? Terutama lingkungan masyarakatnya istilahnya tidak kumuh, bersih seperti yang masyarakat harap, seperti yang kota-kota itu loh. Jadi seolah-olah merasakan hidup ini tenang gitu. Bisa istilahnya sejahtera untuk ditempati masyarakatnya. Oke. Kalau Pak Subagir sendiri setiap harinya juga ikut membersihkan lingkungan ini Pak? Iya. Ya terutama lingkungan yang kumuh-kumuh ini kadangkala kotor apa itu. Sampah-sampah yang berserakan itu ya wajibnya masyarakat. Cuma airnya. Air ini perlu biaya, perlu istilahnya modal. Semoga saja diperhatikan oleh pemerintah setempat. Dan ini juga upaya pemerintah dalam halnya untuk membersihkan lingkungan ini ya Pak ya. Dan harapannya juga ada kemajuan lagi gitu ya Pak ya berarti ya. Insya Allah, amin. Oke. Terima kasih Pak Subagir. Semoga sehat-sehat terus ya Pak ya. Meskipun Ya sama-sama. Ibu namanya siapa? Dari dinas apa? Galuh Pak dari Lingkar TV. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak Subagir. Ya makasih Lingkar Tiki. Ya, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Subagir, ini salah satu warga yang kesehariannya hidup di Kelurahan Bandengan ini yang memang merasakan adanya lingkungan yang seperti sekarang ini yang saya gambarkan tadi. Dan saya masih akan melihat bagaimana proses pembersihan di lingkungan ini dan simak selengkapnya hanya di catatan selanjutnya. Dalam hal ini, BPBD Kendal menyambut baik dengan adanya kegiatan gotong royong bersih lingkungan di wilayah Bandengan dan Karangsari. Selain bertujuan menjaga keindahan dan kenyamanan, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mengurangi dampak banjir rob di wilayah tersebut.
Nah, pemirsa catatan saat jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Kendal, Pak Ali. Pak Ali, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, mengenai agenda hari ini itu tujuannya apa sih Pak? Pada hari ini pas tepatan, jadi ini terkait kemarin kita dirapatkan di ruang Pak Sekda terkait giat lingkungan di sekitar Bandengan. Karena Bandengan dianggap kawasannya agak kumuh, itu walaupun sudah kita bangun berkali-kali, tapi masyarakatnya masih memiliki kebiasaan yang agak buruk karena sampah itu sembarangan buangnya. Maka hari ini konsentrasi di Bandengan dan sekitarnya. Jadi Bandengan, arah Bandengan ke jalan sampai jalan laut itu tugas kita dengan LH, gitu nggih. Yang jadi tadi pagi sudah kita apelkan oleh Pak Sekda langsung yang memimpin. Kami juga ikut apel di sana. Nah, di antara yang ikut apel dan mengikuti giat kegiatan lingkungan itu ada Dinas PUPR, BPBD Kabupaten Kendal, kemudian Dinas Perkim, terus ada juga dari Korpokla Provinsi, juga ada dari SDA, Sumber Daya Air atau dengan petugasnya, terus kemudian ada dari Pak Camat juga gitu, dan Pak Kepala Desa, kemudian sukarelawan. Nah, terus ada juga tim dari Ibu Bupati, Ibu Caca. Jadi ibu-ibu tadi juga di sana, ada alat-alat beratnya, ada dam truknya gitu nggih. Kalau kita juga pakai pick up, tapi dengan membawa karung sak. Nah, karung sak tadi membawa 50, takutnya kurang. Nah, kita juga ada nangani masalah yang di TPS 3R, yang di Bandengan tadi, itu tugas kita dengan LH. Nah, itu dalam rangka untuk kebersihan, karena selama ini di Bandengan itu selalu rob, gitu nggih. Intinya rob itu luar biasa, setiap hari ketinggian sampai 1,2, rata-rata kadang ada 0,9. Nah, sampai saat ini, kemarin itu 1 meter. Nah, kemarin, kalau hari ini mungkin ya sekitar 0,9. Nah, itu mungkin Bu Caca melihat kondisi di lingkungan sekitar Bandengan kumuh, nah, kemudian melaksanakan kegiatan kebersihan itu pada hari ini. Itulah, dan kami sudah setelah apel tadi, teman-teman berjalan dari Bandengan menuju arah jalan laut ini sampai selesai. Dan kita juga menyelesaikan juga yang TP3R dari LH sudah menyiapkan dam truk 2, gitu. Oke, berarti selain membersihkan sungai ini juga membersihkan TPS 3R itu TPS 3R, terutama Bandengan, karena Bandengan tahun kemarin 2022 kan mendapatkan pembangunan 28 miliar untuk penanganan kawasan kumuh. Nah, itu sudah teratasi, alhamdulillah baik. Waktu kami di Dinas Perkim waktu itu, jadi kami ambil andil gitu. Nah, tapi masyarakatnya masih kurang agak menyadari. Makanya hari ini Ibu Bupati melaksanakan itu, masyarakat biar ikut sadar. Ternyata ini lingkungan kita kok yang mengerjakan atau yang membersihkan justru malah orang lain atau pemerintah. Ya walaupun segitu pemerintah tetap cawe-cawe gitu nggih. Jadi karena Ibu Bupati merasa terketuk untuk lingkungannya di Bandengan, nah OPD yang bersangkutan diajak untuk ikut bersih-bersih di sana, agar lingkungan di Bandengan tidak tidak ada pembiaran atau kumuh seperti yang lainnya. Oke, dan peran BPBD hadir hari ini itu seperti apa Pak? Kita ikut membantu membersihkan itu lingkungan kanan kiri jalan dari segitiga Bandengan, arah ke sini ya, arah ke selatan. Terus di situ ada TPS 3R. Nah, itu sampahnya luar biasa. Nah, hari ini membersihkan itu TPS 3R dengan LH. Makanya khusus di situ kita siapin 2 dam truk. Mungkin bisa 2 kali, musim 3 kali bisa. Karena itu wah luar biasa. Dan memang di situ selama ini tidak menjadi tidak menjadi sasaran pengambilan dari LH. Nah, kalau tidak diambil otomatis sampahnya terlalu melebar, meluas. Nah, itu akan menyebabkan
penyakit dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti Ya. memang sering ya Pak BPD melakukan hal-hal serupa seperti ini? Sering kita bersih-bersih sungai juga kita ikut. Itu normalisasi sungai, jadi tidak bawa alat. Karena contohnya kemarin yang di Kaliwungu itu juga membersihkan sungai. Sungainya itu tidak air tapi sungainya itu sampah. Sampah. Nah, sebelum musim penghujan kemarin kita bersihkan. Ya bersama-sama dengan teman-teman LH, ada juga Korpokla dari provinsi. Ya sebenarnya kalau kita melihat kewenangan itu kewenangan provinsi. Tapi karena kita posisinya di wilayah Kabupaten Kendal, otomatis kita ikut ikut cawe-cawe atau tadi. Jadi kalau lingkungan kita rasanya kumuh buruk, kita juga tidak nyaman. Oleh karena itu kita juga ikut. Kalau masalah kerja bakti seperti itu kita selalu tampil atau ikut. Pasti itu. Oke. Gitu. Dan di semua hal ini kan membutuhkan peran dari masyarakat juga. Iya. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat ini sebenarnya apa saja Pak? Nah sebenarnya kan tadi kita melibatkan kelurahan, melibatkan Pak Camat. Itu lurah itu juga maksudnya biar relawan-relawan di kelurahan Bandengan juga ikut ambil andil mereka. Jadi tidak hanya diem saja. Kalau diem saja berarti ya memang gimana ya. Nah itulah pembelajaran buat masyarakat. Tapi harus kita awali dulu, baru nanti masyarakat biar mencontoh gitu ya. Iya. Pak, ya? Jadi kita memberi contoh dulu biar masyarakat itu bergerak. Oh ternyata ini juga saya harus ikut bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan kita. Seperti itu. Nih. Tapi kalau menurut Pak Ali sendiri, apa sih Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar Bandengan sana Pak? Ya kalau kebutuhan masyarakat di sana kompleks karena di sana itu kan antara laut dengan darat itu ketinggiannya hampir sama. Jadi kalau ada rob di sana pasti kayak banjir itu. Nah tinggi sekali. Jadi tapi ini pas waktu kami di Dinas Perkim itu sudah kita usahakan. Tadi kan mendapat bantuan dari kotaku, Kota Tampar Kumuh itu 28 miliar sudah dilaksanakan, sudah ada pemancangan, tapi pemancangan itu kurang separuh belum terselesaikan. Nah sisa dana waktu kontrak 5 miliar itu kan rencana mau kita untuk menyelesaikan berikutnya, tapi tidak dikasih. Nah itu yang menjadi kendala itu. Tapi dari bibir pantai sampai masuk ke dalam Njoro itu sudah kita sepail semua. Dan jalannya sudah kita tinggikan. Nah, tinggikan termasuk kalau saya menganggap itu tahap kedua. Yang tahap pertama karena sudah dicor. Nah, ternyata tahap pertama cor-coran itu agak rendah. Kurang tinggi. Nah, tapi waktu itu sudah tinggi. Nah, waktu pengecoran tahap kedua itu lebih tinggi lagi. Jadi yang tahap pertama akhirnya rob terpaksa masih bisa masuk. Nah, bahkan di sana sudah kita siapkan juga powder-powder untuk sedot air. Ada jerseynya besar 2 itu. Ada jerseynya 2 di sana. Rumah jerseynya ada 2. Itu tujuannya kalau dibandingkan banjir itu kita sedot ke laut. Jadi sedot kita larikan ke laut. Jadi biar tidak terlalu parah. Karena istilahnya airnya rob itu di sebelah sini, selatan sini. Yang sebelah utara sana tidak rob karena sudah kita tinggikan. Oh iya, karena belum selesai tadi ya Pak ya? Iya, tapi di sana yang ke arah laut itu kita tinggikan sekali. Itu jalannya sudah kita cor itu nggih. Ada lampu penerangan jalan. Jadi terus ada sintetiknya. Itu nggih pinggirnya jalan itu langsung pakai sintetik semua. Jadi itu sudah luar biasa, sudah tinggi. Tapi yang selatan sini kalah dia. Jadi lebih rendah akhirnya rob itu masuk lagi. Sebenarnya yang menyebabkan permukaan air di sana itu mengalami kenaikan itu sebenarnya apa sih Pak? Apakah pola hidup dari masyarakat setempat atau memang dari kondisi alam sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Kondisi alam juga pola hidup masyarakat gitu ya, karena nelayan. Mbak E tahu sendiri kalau nelayan itu kehidupannya seperti itu. Identik dengan kekumuhan. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan identik kekumuhan itu? Ya kita itu harus sosialisasi terkait dengan termasuk pembuangan sampah sembarangan. Nah itu kebersihan itu harus selalu dijaga. Nah kita kan kalau di sana tidak ada istilahnya sosialisasi ke masyarakat, Pak Lurah, Camat maupun OPD lain ya susah kita akan memberantas itu. Ya sudah padahal pembangunan kita itu cukup luar biasa. Bahkan lampu penerangan listrik itu lampunya ke jalan
lampunya ada yang ke rumah. Jadi wah luar biasa. Itu sudah untuk lampunya, penerangan jalan itu sudah sangat tercukupi. Bisa sampai kalau malam terang benderang. Itu bahkan sudah ada jalan untuk jalan kaki. Jalan kakinya ada jalan untuk khususnya, iya, ya, ada jalan kaki kanan kiri. Nah, jalan rayanya sudah kita cor. Nah, itulah tinggal masyarakatnya nanti bisa memelihara apa tidak. Nah, kalau bisa ya, nah itu sampahnya sudah diambil lewat tadi. Nah, itu otomatis kita tidak agak ringan lah untuk menanggung beban seperti itu. Makanya Ibu Bupati melihat kondisinya kok kumuh sekali seperti itu, makanya kita giatkan untuk kebersihan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Apabila masyarakatnya belum sadar betul, kita tetap action di sana nanti, ikut membantu dalam rangka kebersihan dan rangka program pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Demikian. Oke, Pak Ali, semoga nanti kedepannya setelah acara ini, setelah kegiatan ini meningkatkan kesadaran dari masyarakat dan juga pola hidup masyarakat yang lebih bersih mungkin. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Nanti kita arahkan ke sana, mau lihat nggak apa-apa. Oke, siap. Gitu, terima kasih Pak. Iya. Itu tadi pemirsa wawancara saya, dialog saya dengan Kepala Dinas, dengan Kepala BPBD Kabupaten Kendal untuk Anda. Usai dilakukan pembersihan lingkungan Bandengan dan Karangsari, PR selanjutnya adalah bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar dengan cara mendorong partisipasi aktif warga setempat secara langsung untuk memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan sekitar. Di samping itu, bersih atau tidaknya lingkungan tempat tinggal juga berbanding lurus dengan kondisi kesehatan warga masyarakatnya. Lingkungan yang bersih dapat membantu mencegah penyebaran penyakit yang seringkali muncul di daerah terdampak Rob, seperti penyakit kulit, demam berdarah, hingga diare. Selain itu, membersihkan lingkungan dari sampah dan genangan air yang kotor dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk dan mikroorganisme yang berbahaya. Baik pemirsa, catatan sang jurnalis, setelah tadi lingkungan di sekitar ini dibersihkan oleh tim gabungan dari rumput liar dan juga sampah-sampah yang menggunung di area ini, dan kemudian sudah dimasukkan ke beberapa kantong sampah seperti yang ada di samping saya ini, yang sampahnya sudah dimasukkan ke dalam kantong yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal di samping sini. Dan tadi juga beberapa sampah sudah diangkut menuju ke TPS untuk kemudian balik lagi ke sini mengangkut lagi, karena begitu banyaknya sampah yang tadi sudah dibersihkan dari wilayah ini. Dan dari kegiatan hari ini tadi juga nampak Bu Caca selaku Ibu Bupati Kabupaten Kendal ini hadir secara langsung meninjau giat pada hari ini, karena yang menginisiasi giat ini adalah langsung dari Ibu Caca karena melihat situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung di area kawasan Bandengan ini. Dan semoga nantinya dari giat yang sudah dilaksanakan oleh tim gabungan ini dapat menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat kawasan Bandengan dan meningkatkan dan menumbuhkan bersama kesadaran akan menjaga lingkungan di sekitarnya, karena kesehatan lingkungan ini juga berdampak kepada tumbuh kembang anak seperti yang disampaikan oleh Bu Caca tadi, bahwa kesadaran ini tidak hanya dimunculkan oleh orang tua, bahkan generasi muda sekarang juga harus sadar dan aware terhadap kesehatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan semoga tayangan ini dapat menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa Lingkar TV. Dan saya Galus Kinanti beserta kru yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis. Dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.